Kembali lagi bersama saya di MPJ, biasa di channel Twitch kita. Seperti biasa, setiap hari Selasa kita bakal streaming, bakal berdiskusi tentang cara belajar ngoding bersama saya langsung live ya. Ini malam hari di Indonesia, tapi nggak apa-apa yang lagi offline bisa nonton aja, nonton di rekaman replay ulangnya teman-teman ya. Oke, seperti biasa, awal-awal saya bakal melakukan test drive dulu ya teman-teman ya, tes dulu. Yang mana ini bakal fokus ke kita akan bermain, sorry suaranya, kita akan bermain namanya ini, masih ingat? Type Racer, exactly, kita bakal main Type Racer, teman-teman. Oke, kita coba mulai ya teman-teman ya, kita main Type Racer. Dan hari ini sebenarnya hari spesial karena kita bukan cuma bakal main Type Racer, tapi kita bakal belajar JavaScript dengan cara kita belajar dari buku namanya You Don't Know JS, kayak gitu. Oke, saya bakal langsung share screen dan nunjukin ke teman-teman tentang Type Racer-nya. Dan kita bisa mulai main lagi sekarang ya. Ini sudah lama nih nggak main lagi nih. Dan ya nambah cupu kayaknya ketikan saya, tapi nggak apa-apa, sebagai engineer kita harus terus berlatih dan berlatih. Oke, let's go. Oke. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ini sangat panjang sekali teman-teman. Saya juga senang banget karena hari ini saya dapat 1 followers. Nggak tahu siapa yang follow, tapi it make my day gitu. Karena walaupun cuma 1, ini adalah hal yang baik ya, karena kalau seminggu 1, lama-lama bakal banyak orang tahu konten saya dan makin banyak yang bisa belajar tentang programming ya bersama saya di sini. Oke, ini tentang fokus ya kayaknya buku ini nih. Oke, nggak apa, lumayan 81 ya, panjang banget kayak gitu. Ini juga perlu fokus banget tahu buat ngetik kayak gini, apalagi kalau panjang. Bayangin ya, bisa mempertahankan 100 WPM dengan panjang itu tuh luar biasa banget sih. Kita coba beberapa kali ya, main lagi beberapa kali. Kita coba lihat seberapa cepat saya di kali ini. Masalahnya adalah kita nggak boleh salah gitu. Sekali aja kita salah, langsung kita bakal lambat, kecuali kita bisa cepet recovernya. Tapi biasanya kalau misal udah salah itu nggak bisa recover cepet karena udah kaku gitu loh tangannya gitu. Oke, besok juga ada ini ya, ada kemerdekaan Indonesia. Jadi selamat merdeka Indonesia. Sekarang sepertinya sudah merdeka ya di Indonesia karena udah tanggal 17 ya. Oke, selamat Indonesia. Aduh, jelek banget 73. Oke, sekali lagi deh. I need to prove that I can beat this game. I can be 100. Oke, kita coba main lagi. Oke. Oke, 103. Yeah.
Yeay, mantap coy. Let's race once again. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Ya, sial banget. Oke, teman-teman, saya harus pesen makanan dulu karena lapar ya sebenarnya ngetik-ngetik kayak gini. Oke, kita siapin teman-teman, kita bakal pesen makanan. Ini saya di Warsaw, saya pakai aplikasi namanya Glovo. Ini keren banget sih. Ups, ada streaming ya. Ups, ada yang muncul di sana. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya potong. Oke. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita saatnya belajar JavaScript. Oke, tadi udah puas dengan belajar kayak gitu. Sekarang saatnya kita belajar JavaScript. Pasang headsetnya. Kita akan belajar JavaScript. Oke, ini headset Mario Bros. Lucu banget, gitu. Oke, kita bakal mulai belajarnya. Oke. First of all, ini ada buku keren banget dibuat sama Getify, atau kalau nggak salah namanya tuh Kyle Simpson. Nah, Kyle Simpson ini tuh dulu tuh idola gue banget lah pokoknya si Kyle Simpson nih. Jadi waktu dulu pas masih belajar ngoding, Kyle Simpson nih kayak ngebantu ngebuka banyak hal tentang JavaScript gitu. JavaScript adalah bahasa yang paling misunderstood di seluruh dunia kayaknya sih ya. Kayak dia tuh nggak jelas gitu mau jadi kayak gimana gitu. Mau object oriented kagak, mau functional enggak, mau kayak Java enggak, mau kayak C enggak jelas gitu. Tapi dia tuh di playgroundnya semua orang gitu, dan banyak hal yang orang-orang suka misunderstood dari JavaScript. Makanya si Getify bikin namanya ini ya, You Don't Know JS, katanya kamu tuh nggak ngerti JavaScript gitu. Oke, kita lihat ya. Jadi di buku ini sangat bagus banget, dan saya sangat saranin ini buat dipakai buat belajar JavaScript gitu. Dan sebenarnya nggak harus kayak dibaca step by step ya, tapi kita bisa mulai pelajarin kayak satu persatu gitu. Maksudnya pelajarin kayak kayak next kayak gitu bisa sih. Jadi kita back lagi, kita ke chapter 2, langsung aja chapter 2, surveying JavaScript. Oke, nah ini yang bakal kita lakuin sekarang adalah kita bakal ngelakuin side by side ya. Di satu sisi saya bakal nampilin bukunya, on the other side juga saya bakal buka suatu konsol di sini yang mana nanti kita pakai buat latihan kayak gitu. Nah, ini caranya tinggal klik kanan aja, inspect, terus klik konsol di sini. Nah, ini adalah salah satu-satunya syarat buat teman-teman belajar JavaScript. Nggak perlu kompleks-kompleks, cukup browser aja dulu awal-awal. Yang penting kita bakal belajar basicnya dulu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama banget itu kita bakal belajar tentang beberapa hal kayak gitu. Oke, nah di sini dia pakai beberapa hal ya, kayak misalnya nyoto ini. Nah ini kalau di copy sepertinya nggak jalan sih. Sepertinya nggak jalan karena nggak ada greeting function. Tapi yang poinnya dia adalah di dalam sini itu ada namanya literals. Jadi kemarin kita pernah nyoba angka 1 gitu kan. Ada angka 2, angka 3, kita bisa enter di sini.
bisa angka 4 dan seterusnya, bisa 1 tambah 1, 1 tambah 2 dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi ada yang disebut sebagai literal. Literal itu kayak ya literally aja gitu. Kayak di sini my name is Kyle. Itu bukanlah suatu variabel yang apa ya, ada interpolasinya atau kayak ada apa-apanya gitu, tapi hanya sekedar kata-kata aja gitu, kayak literally my name is Kyle, literally string my name is Kyle. Oke, kalau tadi saya ada kata-kata yang agak bingungin, seulang lagi ya. Ini tuh kayak semacam string itu kayak semacam struktur data, semacam kayak jenis data, nggak apa jenis data, yang mana itu untuk nyimpan suatu apa namanya, kalimat atau karakter gitu. Nah, ciri-cirinya itu diawali pakai tanda ini, double quote ini atau single quote. Nah, karena ini nggak ada apa ya, nggak ada magicnya, gitu, kita sebutnya itu my name is Kyle gitu ya. Nah, tapi kita bisa bikin hal lain lagi di sini, namanya Jack misalnya. Nah, sekarang kalau saya copy yang ini, taruh di sini. Sekarang namanya ganti, bakal berubah jadi kayak gini harusnya. Jadi kalau mau dibikin kayak gini, ini bakal jadi kayak gini. My name is Jack. Ini bukan literal lagi. Itu bukan literal karena itu udah otomatis bakal kayak semacam apa ya, semacam dibaca gitu sama si aplikasi JavaScript-nya kayak gitu. Oke, bentar, ini saya ada error sedikit di mouse yang saya pakai. Bentar ya teman-teman ya, kita buka lagi. Oke, nah jadi ini tuh my name is Jack. Nah, kalau yang ini tuh kayak literally my name is Kyle. Tapi kalau sekarang kita pakai variabel sehingga nanti pas di sini jadi my name is something gitu. Oke, nah ini yang mau digarisbawahi di sini adalah kalau ya, saya pakai tanda garis 2 kalau buat komen, ini untuk literal. Ini untuk literal gitu kan. Nah, kalau saya copy yang ini, copy yang this one, ini bakal jadi literal aja gitu, masih nggak kebaca gitu kan. Copy yang ini, dia juga literal juga. Tapi kalau kita copy yang lain, yang udah sampai sini, yang ada pakai backticknya, itu dia bakal jadi my name is Jack, bukan literal lagi. Itu udah kayak semacam apa istilahnya, ngebaca otomatis first name. Yang mana kalau kita ketik first name sekarang, first name itu sekarang lagi Jack kayak gitu. Itu adalah magic dari apa namanya, karakter backtick tadi kayak gitu. Nah, oke, itu disebut sebagai interpolasi. Nah, jadi kita pertama belajar ada namanya literal. Nah, ada values, ini adalah values literal. Nah, ini ada values yang sifatnya tuh interpolasi gitu kan. Nah, di sini yang berikutnya lagi kita akan belajar namanya tuh array kayak gitu. Oke. Jadi di dalam JavaScript ada array dan ada objek kayak gitu. Nah, array itu kalau dibayangkan tuh saya punya kereta gitu. Kereta kan ada banyak gerbong-gerbongnya gitu ya. Satu gerbong megang misalnya sekian orang gitu kan. Gerbong nyambung gitu. Nah, array itu kayak gitu. Array itu kayak kereta. Contohnya kalau di sini ya, dia bikin variabel namanya names. Terus ada rombongan gitu kan, nama-nama kayak kereta. Ada Frank, ada Kyle, ada Peter, ada Susan gitu kan. Yang mana semuanya itu adalah names kayak gitu. Nah, terus habis itu yang berikutnya lagi adalah kita punya apa lagi di sini ya. Di sini kita bakal bisa punya array itu punya beberapa fungsi. Oke. Jadi kalau kita punya suatu hal, kita bakal punya fungsi-fungsi. Contoh array punya length kayak gitu. Jadi ini sering dipakai nih. Kita mau tahu array-nya itu berapa banyak gitu kan isinya. Kayak keretanya gerbongnya berapa banyak sih gitu kan. Nah, terus kita bisa juga panggil juga gerbongnya nomor yang keberapa. Tapi bedanya sama kereta yang dari 1 2 3, kalau array itu dari 0. Jadi
ada nama yang ke 0, caranya names, terus kayak kurung siku, terus 0 gitu. Terus ada names 1, ada names 2, dan seterusnya sampai names 3. Tapi kalau names 4 udah nggak bisa, karena udah nggak ada lagi yang kelima gitu kan. 0, 1, 2, 3, nggak ada yang 4, maksimal di 3 kayak gitu. Oke, itu adalah contohnya. Nah, nanti kita bakal belajar tentang function, tapi kita nggak belajar function dulu, kita belajar tentang objek dulu aja. Nah, tadi kita punya namanya array. Nah, sekarang kita punya namanya objek gitu kan. Nah, objek itu adalah ibaratnya tuh kayak kita punya radio tape lah ya. Ada banyak tombol-tombolnya gitu. Atau jangan radio tape lah ya. Misalnya, saya pernah nggak sih kayak ngelihat monitor gitu, monitor kayak suhu gitu, atau kayak monitor sensor-sensor gitu, kayak suhunya berapa, ininya berapa, itunya berapa, atau kayak di motor lah, motor ada speedometer, ada bensinnya gitu. Nah, sama objek juga seperti itu. Objek itu adalah suatu tempat di mana ada banyak panel-panelnya gitu. Ada kayak misalnya objek me, itu ada first name-nya itu Kyle, last name-nya Simpson, age-nya 39, specialty-nya suatu array kayak gitu. Nah, objek itu adalah kumpulan gitu kan, beberapa values gitu kan, yang mana menjadi satu kayak gitu. Nah, ini kalau saya tebak dia kayak semacam individual ya. Individual itu namanya, first-nya itu Kyle, last name-nya itu Simpson, age-nya 39, specialty-nya JS sama table tennis kayak gitu. Nah, ini adalah objek. Nah, di dalam JavaScript itu ada objek sama array ya. Ini sangat menarik karena nanti kita bakal belajar kalau JavaScript itu semuanya objek. Tapi sekarang kita belajar dulu aja, ada yang namanya tipe data ya. Ada tipe data literal, angka-angka, dan juga string. Ada tipe data array yang tadi, ada tipe data objek kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, tipe data ini penting banget dipelajarin karena ntar bakal selalu muncul setiap kali kita berkarya, teman-teman ya, berngoding gitu, pasti selalu muncul. Nah, kalau teman-teman mau pelajarin, dicoba satu persatu nih. Kita misalnya di sini ya, type of 42, number, type of ABC, string. Jadi dengan kita nyobain aja gitu, kita bisa belajar gitu apa aja sih yang ada dalam sana kayak gitu sih. Ada number, string, boolean, dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Nah, terus ada lagi misalnya di sini type of misalnya true, itu boolean itu kan. Ada type of lagi misalnya ada undefined, itu adalah undefined. Type of null itu adalah suatu objek kayak gitu kan. Nah, ini menarik sih. Null dot, kalau null adalah suatu objek, apa metodenya dia? Saya baru tahu juga kalau null itu objek. Wow, what is this? Oke, nggak ada, ya udah, nggak masalah. Kita sekarang bisa lihat juga ada namanya type of ini, itu objek ya. Ada type of 1, 2, 3 adalah array. Ada type of lagi function, hello function. Oke. Nah, itu kita bisa cobain sendiri ya, berbagai macam hal-hal di sana kayak gitu sih. Nah, itu adalah tipe-tipe data yang ada di JavaScript kayak gitu. Oke, nah ada lagi, kita bakal belajar lagi dari mulai variables dan lain-lain ya. Tapi seperti teman-teman, di hari ini unfortunate sekali, sepertinya saya lagi nggak ngerasa fit banget. Jadi sepertinya streaming di minggu ini kita pause sampai di sini. Minggu depan kita akan review tentang variables, oke? Oke teman-teman, sampai di situ dulu. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Oke, bye.